uh, kepada teman-teman yang sudah bergabung di Zoom. Kali ini ada beberapa tadi yang memang mau melihat di live YouTube ya, tapi ini terkendala, jadi akhirnya saya sudah mulai mengarahkan, mudah-mudahan makin ramai nanti di sini. Oke, acara ASTA ini sebetulnya udah forum silaturahmi untuk member, jadi kita ada beberapa kegiatan, salah satunya seperti ini. Nah, untuk member ini yang kedua, dan kita sekarang mau bicara tentang flight controller yang nanti ada, ini mas saya manggilnya apa nih, Mas Andi, Pak Andi, Dokter Andi? Aja. Mahasiswa saya aja manggil Mas. Oh oke, Mas aja. Nah, nanti kita sama Mas Andi, kita akan bicara masalah flight controller, kemudian autopilot gitu, nanti yang dikembangkan oleh teman-teman, oleh Mas Andi sendiri dan teman-teman di e-drones, di apa namanya Gamma Force, kemudian sudah diikutkan kompetisi gitu ya, dan hasilnya cukup memuaskan. Oke, jadi untuk hari ini schedule-nya saya akan sedikit menjelaskan tentang acara ini, kemudian pengenalan narasumber, saya akan bacakan CV-nya juga, tapi begitu Mas Andi ngirim CV ke saya ada 19 halaman, saya pikir, waduh ini bacanya gimana, bisa 1 jam sendiri nih Mas Andi. Jadi akhirnya saya pikir nanti saya akan persingkat aja, mohon izin Mas Andi, kemudian nanti saya beri kesempatan Mas Andi sekitar 40-50 menit kita Mas Andi dan saya akan ngobrol, saya akan pandu. Kemudian teman-teman yang ingin bertanya nanti kami akan siapkan waktu di belakang ya. Jadi nanti dikumpulkan dulu aja pertanyaan. Nanti saya akan buka bisa sesi Q&A, bisa lewat chat atau mau ngomong langsung, monggo silahkan. Kemudian terakhir kita conclusion, terus nanti kita foto sama-sama, foto bareng-bareng. Oke, saya dari Asta dibantu juga sama Mas Gatot Budiman, beliau co-host saya juga. Oke, jadi kita langsung aja ya, karena ini kita udah telat 5 menit. Jadi Asta itu sebuah asosiasi yang berdiri itu di tahun, sebetulnya kita ada mulai dari 2018 berkegiatan. Tapi kita mulai di boost sama 8, jadi Asta itu berdiri salah satunya karena memang bentukan dari 8, dari Pustek Bank. Nah, kemudian kita berkembang, tapi memang dalam perjalanan agak naik turun, dan belakangan ini mulai, sebelum COVID sih sebetulnya, sebelum COVID itu kita udah ngegaspol, tapi akhirnya COVID juga kan. Nah, ini kita mulai mau coba lagi setelah setahun COVID. Sebetulnya COVID bukan halangan, tapi ini kita akan coba jalan terus. Oke, jadi untuk detailnya bisa dilihat di website kita di asta.id. Kemudian dari teman-teman yang belum mendaftar, silakan mendaftar, monggo. Sementara ini keuntungannya untuk para member itu masih ada repositori yang masih kita lengkapin terus. Berikutnya nanti kita akan siapkan juga repositori untuk research yang sama yang membuatnya boleh di-share dan lain-lain. Nanti itu boleh kita akan buatkan tempatnya. Oke, mungkin review singkat seperti itu dulu. Kemudian berikutnya hari ini kita bicara tentang perkembangan flight controller UAV buatan anak negeri. Jadi topik ini sebetulnya ini udah Mas Andi ini udah pernah ngisi video kita juga ya waktu itu Mas Andi ya. Lebih banyak cerita sih waktu itu. Nah sekarang kali ini kita pengennya lebih dalam lagi sedikit, tapi waktunya lebih sempit, lebih detail, lebih teknis gitu ya. Jadi teman-teman semua bisa yang ikut bisa tahu apa sih yang dikerjain Mas Andi ini, terus udah sejauh mana, baik itu softwarenya, hardwarenya, kemudian apa namanya inovasi berikutnya mau diapain lagi sih ini setelah berhasil seperti ini gitu kan, apakah mau di mass production atau mau dibikin label made in Amerika atau bagaimana gitu kan. Jangan kita balik aja made in Indonesia Pak, jangan made in Amerika. Bahaya itu. Nah oke. Nah berikutnya CV. Nah jadi Mas Andi ini lengkapnya itu Dr. Andi Darmawan SSI MCS. Statusnya ini berarti PNS ya Mas ya? Kenapa?
PNS berarti ya statusnya ya. PNS. PNS. Oke. Tinggal di Jogja. Kemudian perguruan tingginya S1-nya menyelesaikan di Gajah Mada, S2-nya di Gajah Mada, S1-nya elektronika dan instrumentasi, kemudian S2-nya di ilmu komputer, dan S3-nya pun di ilmu komputer. S3-nya diselesaikan tahun 2017. Nah, kemudian sekarang beliau menjabat di Sekretaris Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika, FMIPA, Fakultas MIPA UGM. Kemudian juga Mas Andi ini sebagai pembimbing di Gajah Mada Robotic Team. Ini berarti yang nanti ikut di KRTI ya Mas ya? RI, kalau robotik KRI. Oh iya KRI, sorry salah. Robot bukan robot terbang ya, ini KRI. Nah, RI Oke, terus kemudian masih juga di Gamma Force, Gamma Flying Object Research Center. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu Gamma Force itu singkatan, dulu banget saya taunya Gamma Force itu Force Mas, tapi ternyata itu singkatan. Ya. Sebagai ketua pembimbing. Kemudian penelitiannya sudah banyak sekali, saya tidak perlu bacakan satu persatu, ini banyak sekali. Jurnal, buku, kemudian penelitian dan lain-lain. Mungkin singkatnya CV-nya Mas Andi seperti itu. Berikutnya kita mulai nih Mas Andi nih. Yap. Mungkin Mas Andi bisa kita mulai aja nih ya, di awal-awal sesi pertama ini kita mungkin akan perkenalan dulu dari narasumber langsung selain CV tadi. Kemudian singkat aja Mas, terus gimana sih tiba-tiba nih FC ini atau pilot ini ada di Gamma Force, kemudian ide awalnya gimana gitu Mas. Mungkin Mas bisa perkenalkan dulu ininya Mas, awalnya. Oke. Singkatnya karena S3 saya topiknya drone. Ya. Jadi saya memang program studinya ilmu komputer, tapi karena saya di drone, jadi saya fokusnya di brain-nya, otaknya, dan itu ya awal dari semuanya. Terus kenapa ke Gamma Force? Karena waktu itu kita butuh komunitas yang lebih besar lagi untuk ngembangin flight controllernya. Waktu itu kita memang sudah bikin komunitas dulu yang tadi disebut namanya EdDrones, itu komunitas awal. EdDrone itu sebenarnya singkatan dari ELINS Drone. ELINS itu adalah elektronika instrumentasi, karena itu adalah prodi tempat saya utama mengajar di UGM, itu di elektronika dan instrumentasi. Terus ya kebetulan teman-teman mahasiswanya banyak dari situ dulu awalnya. Kebetulan teman-teman mahasiswanya banyak dari situ yang lebih besar Gamma Force. Terus nah tadi Pak jadi kita bikin yang lebih besar Gamma Force. Ada taunya Force ya. Jadi Force itu ada Mas Asa ya. Jadi Force itu taunya Force itu ada. Jadi Force itu ada Mas Asa. Ceritanya tuh Force itu ada Force itu di bawah Pak Gesang. Jadi gini ceritanya tuh ada Force itu di bawah Pak Gesang. Itu teman-teman juga kenal Pak Gesang. Tim komunitas di bawah beliau itu Force. Punya saya komunitas namanya EdDrone. Dia namanya Force itu sama singkatannya saya punya tim namanya EdDrone. Terus ada lagi itu sama singkatannya paling objek. Game itu ada komunitas lagi namanya Mikro. Terus ada lagi di juga game itu ada komunitas lagi namanya Mikro. Mikro itu lebih ke arah fokus di bagian elektroniknya. Mikro itu lebih ke arah kita ketemu di bagian elektroniknya bareng ngebentuk jadi namanya ketemu bertiga. Apa pakainya Gamma Force nggak Gamma EdDrone karena ya yang paling tua. Apa pakainya Gamma Force nggak Gamma EdDrone karena ya paling tua Pak Gesang. Yang sudah memang jelas pertama kali main drone di UGM. Yang sudah memang jelas pertama kali main drone di UGM. Ya itu cerita singkat. Terus akhirnya join di Gamma Force. Jadi memang Pak Gesang itu cerita singkat gabungin semua komunitas kecil di UGM. Jadi memang Pak Gesang kecil ngapain? Jadi gabungin semua komunitas kecil di UGM. Ini kok kecil-kecil ngapain? Dulu awalnya ketua Pak Gesang, terus 2018 ceritanya dulu awalnya ketua Pak Gesang, terus 2018 capek katanya saya suruh saya tidak ke saya karena Pak Gesang merasa sudah capek katanya saya suruh gantiin ya. Saya mulai 2018. Oke. Jadi itu singkatnya sangat singkat. Singkatnya ya, singkatnya saya juga itu lihat videonya Mas. Singkatnya ya, singkatnya saya juga panjang juga ceritanya dari videonya Mas, ceritanya Mas penelitian S3 panjang juga ceritanya dari mulai drone sampai. Oke Mas, jadi berikutnya nih drone sampai kenapa tadi kan Mas bilang. Oke Mas, jadi berikutnya nih. Ini tuh awalnya S3 ya, penelitian S3. Tapi kan di S3 juga kan S3 ya, milihnya S3 gitu loh.
Tapi kan di S3 juga kan kalau ditanya kenapa gitu. bikin FC karena S3. Nah, kalau ditanya kenapa waktu S3 bikin FC karena S3. Nah, pertanyaannya lagi, kenapa waktu S3 Jadi mungkin ceritanya kayak mencari eksistensi. Jadi gini, Pak. Jadi saya tuh dulu ceritanya kayak mencari eksistensi. Jadi bidangnya sistem informasi. Saya tuh dulu sekali dari S2 saya itu bidangnya sistem malah sekarang mungkin jauh sekali dari aplikasi dunia perfilman web segala macam. Malah sekarang mungkin saya bikin aplikasi-aplikasi. Padahal saya statusnya waktu ngelamar kerja saya itu dosen elektronika. Padahal saya statusnya waktu ngelamar kerja itu kan dosen itu dosen elektronika dan instrumentasi. Waktu itu saya bingung mau ngajar apa. Itu kan di prodi kan ada karena saya waktu itu saya bingung mau ngajar lumayan lupa kan. S1 juga ada elektronika instrumentasi. Karena saya ilmu S1 saya sudah lumayan lupa kan. S2-nya saya S1 juga dari elektronika instrumentasi tapi masih terus habis itu pas mau S3 waktu itu saya rencana S3 ke Taiwan. Habis itu karena memang di sana kan waktu itu saya rencana S3 ke Taiwan. Mainan-mainan Taiwan karena memang di sana kan isinya cuma mainan-mainan seperti ini ya kuat warga yang membuat saya tidak bisa keluar negeri. Akhirnya saya di dalam negeri yang membuat saya tidak bisa kebetulan keluar negeri. Akhirnya saya di dalam negeri yang akhirnya jadi pembimbing saya itu ada namanya Pak pembimbing saya Eko Putra mungkin yang akhirnya jadi pembimbing saya itu ada namanya Pak itu jagoannya mikrokontroler teman-teman sini pada Indonesia itu kalau nyari buku itu jagoannya mikrokontroler Fianto itu se-Indonesia itu kalau nyari beliau tentang mikrokontroler saya sudah Mas Andi Fianto itu udah S3-nya itu beliau yang nantang saya auto Mas Andi waktu itu nggak harus bikin sesuatu yang auto cuman waktu itu saya bingung kan habis nggak harus ketemu ada tim cuman waktu itu saya bingung kan habis itu ketemu dari mana pokoknya tetap pingin bimbingan mahasiswa pingin ikut olimpiade mana pokoknya tetap pingin bimbingan pingin ikut olimpiade yang tingkat dunia yang kebetulan waktu itu kompetisi robot olimpiade di Jakarta yang tingkat dunia yang kebetulan waktu itu dilaksanakan di Jakarta 2011 Taruman Negara. Nah itu minta saya jadi pembimbing 2011 saya tuh nggak ngerti robot saya nggak ngerti kayak gitu-gitu. Itu minta saya jadi pembimbing kan mau bikin apa saya tuh nggak ngerti robot saya nggak ngerti kayak gitu-gituan. Kan mau bikin apa saya mau bikin quadcopter saya nggak tahu waktu itu quadcopter. Alasan kenapa dengan saya karena simple karena alasan kenapa dengan saya karena jadi bukan karena simple karena sudah akrab dan tapi waktu itu hanya itu ya udah belajar bareng baru tahu oh role tuh kayak gitu tapi waktu itu ya udah belajar bareng baru tahu oh demi lomba kayak gitu namanya role pitch ya udah lucuan lah untuk demi lomba robotik olimpiade dan karena gitu ya. Itu kita robotik kita yang lumayan bersungguh-sungguh kita lomba itu kita juara satu. Kita itu keren banget, rasanya keren banget. Cuman kalau pas sekarang saya baru sadar kenapa satu itu keren banget, rasanya keren banget. Cuman kalau pas sekarang saya baru sadar kenapa banyak anak SMA bisa juara satu karena itu lomba umum yang kan kita nggak tahu ya itu kan lumayan buat untuk menaikkan apa kan kita nggak tahu ya menaikkan semangat lumayan buat untuk menaikkan apa menaikkan semangat gitu akhirnya menaikkan semangat menarik juga nih udahlah coba deh saya akhirnya lebih dalam lagi menarik juga nih udahlah waktu itu quadcopter deh saya lebih dalam lagi ternyata ada waktu itu quadcopter ada baru tahu pas itu ada UFV ternyata ada UFV ada baru tahu pas itu ada UFV ada nggak hanya ada UX Wing ternyata ada multirotor ada nggak hanya fixed wing sama itu akhirnya baru tahu multirotor ada itu sih awalnya blim juga dan macam-macam ya itu nah itu kan tadi masuknya Mas ya dari robotik itu terus kemudian FC-nya itu kan tadi masuknya Mas ya dari robotik itu terus kemudian FC-nya itu kalau saya dengar dari videonya karena memang mungkin karena pengen kan kalau mau menang Mas Andi kan sampaikan kalau menang buatlah kalau mau menang Mas Andi kan sampaikan lain tidak membuat gitu kan ya kalau nggak salah itu sesuatu yang beda ya yang lain tidak membuat jadi dari situ Mas Andi itu benar ya beda ya nah dari itu muncullah ide bahwa kita buat FC waktu itu itu tahun 2000 nah dari itu muncullah ide bahwa oke kita buat FC waktu itu tahun 2012 akhir 12 ya Mas 2012 akhir oke berarti awalnya di situ ya 2011 akhir 2011 akhir oke berarti awalnya di situ ya nah itu kan tadi di awalnya Mas ya kemudian kalau untuk prosesnya nih Mas itu kan tadi di awalnya Mas ya kemudian kalau untuk nanti bisa lihat prosesnya nih Mas. Prosesnya dari teman juga nih bahwa mungkin Mas nanti bisa lihat khusus atau kasih lihat rencana bagi apa mungkin ada struktur khusus atau bikin rencana bagi strukturnya seperti apa, mungkin hardware yang pertamanya apa, strukturnya seperti apa, mungkin hardware yang pertamanya apa, proses pengembangannya sampai ke hari ini itu gimana Mas? Yang dari sisi pengembangannya sampai ke hari ini itu gimana? Dari sisi hardware waktu itu dari sisi hardware dulu deh Mas. Zaman itu terkenal namanya MultiWi. MultiWi betul. MultiWi. Ya, benar Pak. Ingat ya Pak, MultiWi. Ya. MultiWi terus saya Google MultiWi itu basicnya apa? Arduino. Arduino dikasih imunya pun dulu belum kayak sekarang ya. Imunya itu dulu masih pecah-pecah, masih giroskop sendiri, akselerometer sendiri, magneto sendiri dan waktu itu masih analog semua, belum digital. Jadi kita harus konversi, bersihin noise dan segala macam. Itu ya kalau dibandingin sama pengembangan saat ini ya jauh sih saat ini mending teman-teman bisa langsung loncat ya. Tapi kalau dulu kan memang keterbatasan hardware juga. Jadi kita waktu itu dari situ MultiWi
pertama UTW, terus habis itu pelan-pelan muncul ada 2, APM sama NASA. NASA sama APM. NASA itu bagus banget waktu untuk quadcopter, APM terkenal waktu itu untuk fixed wing ya. Tapi untuk copter juga bagus, tapi waktu itu tetap NASA nomor 1 ya untuk copter. Dan itu kita waktu itu mencoba untuk membongkar punyanya NASA. Tapi ya susah karena emang nggak terbuka. Terus habis itu kita mencoba punyanya APM yang memang ada code-nya, tapi tetap aja susah karena membaca kode orang tuh tidak segampang membuat sendiri. Betul. Dan begitu teman-teman ada yang mencoba sukses istilahnya merasa sukses untuk membuat versi sendiri, ternyata hasilnya tidak seperti dengan kalau beli. Dan waktu itu juga karena saya S3 harus mencari kebaruan ya, S3 itu nyari keterbaruan, ya udah saat itu kita udahlah cari tahu sebenarnya, belajar yang benar, cari tahu lagi sebenarnya pesawat itu bisa bagus terbang karena apa, ya udah akhirnya belajar ilmu pesawat akhirnya. Jadi pesawat beneran, termasuk dapat metode-metode yang lain-lain itu juga dari pesawat beneran. Cuman kalau untuk teman-teman yang mau ngembangin saat ini, kalau saran saya sih memang bisa mulai dari yang pesawat beneran ya, lebih bagus nanti hasilnya daripada kita sekedar kopas, karena nggak bisa ngembangin. Tapi kalau mau cepat ya bisa juga sih. Banyak sih yang sudah istilahnya open source yang dibuka ya, umum. Open source betul. Banyak, tapi memang kalau kita nggak ngerti code-nya juga bingung mau diapain itunya. Jadi mungkin memang harus minimal tahu lah ilmu-ilmu basic pesawat lah ya. Terutama kalau untuk flight controller yang fixed wing ya. Iya. Cuman ini sambil cerita dikit nih. Ya, gimana Mas? Ini kemarin saya belum kasih tahu ke video kayaknya. Ini kemarin saya baru ngeh juga karena kan 2020 itu pandemi ya. Terus saya jadi agak tersendat. Ternyata saya banyak ketemu teman-teman ngobrol, teman-teman lama, alumni-alumni yang iseng-iseng katanya coba ngembangin FC lagi. Dan juga nggak hanya alumni, juga ada dari teman-teman di luar UGM juga. Itu ternyata ini clue sih, saya ngasih clue ke teman-teman kalau mau ngembangin. Ada banyak teman-teman yang ngembangin tapi kok merasa ini sudah pakai metode bagus, sudah pakai PID udah bagus, ada yang pakai metode lebih canggih lagi dari PID dan segala macam, kok masih berantakan hasilnya. Itu begitu kemarin kita bongkar, kita kayak diskusi bareng gitu. Itu problemnya ternyata bukan di situ. Jadi problem terbesar dari pengembangan FC ini adalah bagaimana kita mengkodekan gerak fisis. Jadi fisika-fisika yang ada di alam yang terkait dengan drone itu, gimana cara kita mengkodekan. Kalau kita itu kodenya itu masih salah, mau pakai PID kayak mau pakai ada yang baru lagi, ada yang canggih kayak LQR, LQG, MPC dan AI dan segala macam, kalau selama masih yang code-nya, basic-nya atau framework-nya itu tidak sesuai dengan fisika atau apa ya istilahnya lingkungan sebenarnya, itu atau kode tidak mencerminkan lingkungan fisik sebenarnya, itu pasti bakal berantakan gitu. Nah, itu mungkin yang memang kendala terbesar dari pengembang FC adalah itu, bagaimana ya triknya itu juga bagaimana mengkodekan dunia nyata ke dunia code. Nah, itu tantangan terbesarnya sebenarnya. Tapi dulu waktu reverse engineering gimana, Mas? Berhasil nggak? Kalau semua. Kalau kita nggak reverse engineer, akhirnya buat sendiri dari awal. Oke, tapi strukturnya terbaca nggak? Strukturnya waktu itu kita akhirnya ini melihat, yaitu kita melihat dari kerjanya NASA. Okay. Jadi awalnya kan NASA ya, untuk yang waktu itu kita jadikan apa ya istilahnya, target untuk nyanyi NASA. Itu ada kembarannya Nanosa. Nah, terus itu kita cari urutannya itu apa aja sih. Waktu itu basicnya ya, ini kita butuh baca orientasi, kita butuh IMU standar. Terus habis itu bagaimana IMU bisa bagus, tidak goyang-goyang, dia noise-nya bisa hilang atau bisa minimalis. Terus bagaimana optimalisasinya, strukturnya komplit. Tapi masalahnya waktu itu kenapa masih gagal? Ini kan diantara ini ada lingkungan fisik yang terlibat. Contoh simpelnya, gampangnya gini. Kalau kita bermain sudut, ya ini ketika kuliah nih. Kalau kita main sudut, ya sudut roll lah. Kita ingin stabilisasi roll. Ya, stabilisasi roll.
roll itu kan sudut roll. Nah, otomatis kan teman-teman kalau mau ngembangin ya kan pakai PID aja lah, gampang pakai PID. Nah, keluaran dari metode PID ini kebanyakan teman-teman adalah tetap menganggap itu adalah sudut. Dan itu secara fisika tidak dibenarkan. Kenapa? Karena sudut tidak bisa memperbaiki sudut. Seperti kayak contohnya lebih gampang lagi. Misalkan kita kita ada jalan, kita sedang berjalan ke satu tempat, masih kurang nyampe atau belum nyampe. Jadi masih ada misal kira-kira 1 meter lagi untuk sampai. Nah, itu kan agar kita bisa sampai ke 1 meter tersebut, kan tidak bisa kita memberikan kita jarak, tapi yang kita butuhkan adalah perubahan jarak. Seperti itulah. Karena ada perubahan jarak, maka kita bergerak. Karena kita bergerak, kita akhirnya nyampe ke sana. Nah, jadi kita harus asumsikan keluaran dari metode kendali yang dipakai, apapun yang misalnya PID gitu ya, itu tuh harus sesuatu yang bisa memperbaiki itu tadi, yang salah tadi. Misalkan ada roll, ya otomatis kan untuk memperbaiki roll ya, gampangannya roll-nya harus berubah. Tandanya berubah tuh tandanya roll, ada perubahan roll, tanda perubahan waktu, ya seperti tandanya atau gampangannya kecepatan roll gitulah. Nah, itu yang teman-teman masih ya termasuk saya dulu juga gitu. Itu ya salah di situ. Itu bisa galak sekali karena kita memperlakukan sistem tidak sesuai pada tempatnya gitu. Tidak sesuai dengan fisikanya gitu loh. Nah, tadi kan di Mas Andi kan menjelaskan bahwa akhirnya membuat lagi baru kan, kita nggak lihat lagi dari yang udah ada gitu. Nah, untuk pemilihan hardware-nya sendiri, Mas, berarti kan mesti digambar dulu tuh, didesain dulu tuh, board-nya seperti apa, terus apakah itu udah pakai yang udah ada atau mungkin udah ada tapi diinjek lagi atau dimodifikasi, itu gimana, Mas? Kalau kendara board sebenarnya nggak masalah, board itu tinggal lihat aja, ngintip punya Nazar, punya PM, oh ya butuhnya ini sudah, bahkan kita Google aja udah bisa dapat sih. Ya susah itu kan code-nya bukan ya, board, tapi kode dalamnya. Ya, tapi hardware-nya gitu ya Mas ya. Hardware-nya artinya mudah ya untuk mudah. Dan sebenarnya hardware ini mungkin saya share sesuatu ini. Boleh. Satu ya. Ya, boleh. Ini share-nya mana sih? ini? Screen. Ini sambil nunggu saya mau nyapa dulu nih, ada Kapten Medi loh. Ini Kapten Medi dari DKPPU loh Mas Andi nih. Ini teman-teman. Beliau pilot juga nih di salah satu maskapai. Nah, nanti bisa, tadi memang saya undang Mas Medi kalau misalkan sempat ikut join, dan alhamdulillah beliau hadir. Kemudian ada Rian juga nih, ketua hariannya Asta, udah hadir juga. Halo Pak Andi. Halo. Oke. Silakan Mas. Nah, cepet nih enggak nih? Ini sih biasanya kalau kita pakai buat pameran, slide buat pameran. Oke. Ini kalau mau dilihat track record R&D-nya, saya sudah ada juga di sana. Ini dulu kita buat sampai 2019 sih dulu. Tapi sekarang yang baru sudah lebih panjang lagi. Ini untuk pameran 2018, 2019. Oke. Nah, ini hardware-nya. Jadi ini adalah bawahnya adalah Arduino Due. Saya buka aja lah. Arduino Due, atasnya kita pakai G86. G86 itu IMU, komplit, sudah ada magnetometernya juga, ada barometernya juga, ada. Jadi aselero, giro, magneto, baru udah komplit ini di sini. Udah. Ini terus ada beberapa ya paling rangkaian elektronik pendukung kayak regulator dan sebagainya biar jadi. Nah, ini sebenarnya kalau untuk rangkaian basic itu di Google aja banyak sih. Nah, ini kita sederhana sekali, ini yang versi awal. Tapi memang code-nya lumayan jadul juga. Karena kelemahannya adalah ini Arduino Due ini lambat. Arduino Due itu lebih lambat daripada. Nah, ini kita sudah nomor 2 kita pakai TINC. Nggak kelihatan ya di bawah ini. Ini dua pakai TINC. Nah, ini kelihatan ya ini TINC-nya ini yang ini. Ya. Ini TINC. Ini di bagian bawah nih kayak nggak kelihatan. Tapi sebenarnya sama sih dua ini. Ini cuman ya makeover aja. Code-nya relatif masih sama dengan ini, tapi ini performa lebih bagus karena TINC-nya lebih cepat. Yang berubah tuh yang ini, yang terakhir ini, yang keempat ini. Ini yang berubah drastis. Ini satu board sudah
tidak, ini kan kayak kalau teman-teman elektronika tuh bilang ini pakai shield ya, jadi tumpuk-tumpuk modul. Kalau teman-teman elektronika tuh bilang ini pakai shield ya, jadi tumpuk-tumpuk modul, tumpuk-tumpuk. Kalau ini enggak, ini sudah IC bareng teman-teman dari PT Stehok juga sebenarnya, bareng teman-teman dari PT Stehok, Mas Ardi Pukar mungkin kalau kenal, Mas Malik Hidir yang juga bantu Pukar mungkin kalau kenal. Itu yang ini yang keempat. Sebenarnya keempat ini sampai sekarang paling stabil. Nah, ini yang keempat. Sebenarnya keempat ini kita ada nanti sampai sekarang paling stabil, tapi masih kita ada nanti makan keluar akan berubah tapi masih OTW. Masih yang OTW. Tapi yang keempat ini yang paling stabil dari ini yang sudah kita bentuk sampai. Tapi yang keempat ini yang paling stabil dan tapi sebenarnya sama aja kita tuh biru tulisannya berbagai macam warna. Tapi sebenarnya sama aja, nanti besok biru tulisannya Gamma Force, yang ini tulisannya kita desain DM, tapi sebenarnya pada dasarnya sama aja. Kita desain macam, tapi sebenarnya pada dasarnya sama aja. Perkembangannya, jadi kalau perkembangan dari sisi yang sudah perkembangannya, jadi kalau perkembangan dari sisi yang sudah teruji terbang kapan aja ya. Ini yang terakhir ini 2000 tahunnya saya lupa ini kapan aja. Ini yang terakhir ini 2000, yang biru ini 19 sampai 2021 pun kita masih pakai ini pun masih sampai 2000 kita belum upgrade banyak di kita masih pakai ini pun tapi belum kita belum upgrade banyak di code-nya fisik ininya tapi banyak di soft-nya. Di code-nya yang kita banyak upgrade. Ini hardware ini tadi udah dibuka nih sama Mas Andi nih buat ini hardware ini tadi udah dibuka nih sama nanti kalau ada teman-teman yang mau tanya semua nih monggo teman Asta. Gimana? Terakhir belum saya cerita ya. Yang terakhir yang mau tanya monggo. Oh, ini kan tadi pakai terakhir pakai cerita ya. Yang terakhir pakai STM. Oh, ini kan tadi pakai TNC, pakai Arduino, yang terakhir pakai STM. Yang kayak gini-gini Mas, STM32 ya. Oke. Nah, yang kayak gini-gini Mas, tetap sampai yang terakhir ya. Apakah ini apakah itu meniru sampai yang terakhir ya, sampai yang STM32 ini? Apakah memang ini development cuma awalnya aja meniru yang bukan meniru? Apakah memang ini development cuma awalnya aja meniru yang meniru gitu? Bukan meniru apa? Modifikasi. Modifikasi. Nah, itu lebih enak. Modifikasi dari yang sudah ada. Modifikasi. Kemudian kesininya tuh modifikasi dari yang sudah ada. Nah, atau kemudian kesininya tuh dikembangkan sendiri terus. Produk luar tuh menjadi referensi. Wah, di luar ternyata pakai ini ya. Produk luar tuh menjadi referensi. Akhirnya, wah, di luar ternyata pakai ini ya. Kenapa kita nggak pilih yang ini misalnya? Akhirnya, apakah masih ada kita pilih yang ini namanya memakai referensi dari luar masih ada existing di luar di market memakai referensi dari luar kalau dari ini ya dari di market sejak kalau dari itu NASA ya tapi kayak mau ngejar NASA susah banget kita terus itu NASA ya kita tapi kayak mau ngejar NASA susah banget sendiri terus itu kan akhirnya kita belajar sendiri karena butuh kita S3 ya jadi ya sekalian untuk nyari kontribusi kita belajar sendiri karena butuh S3 ya jadi ya sekalian untuk nyari kontribusi dan pakai itu kita prinsip pakai Boeing pakai prinsip waktu itu saya Google entah kenapa ketemu gitu loh. Tapi saya cari lagi itu saya Google entah kenapa ketemu gitu loh. Tapi saya cari lagi dokumennya kok nggak dapat. Tapi jadi kita sudah pakai sistem versi ya. Kita pakai sistemnya 737 bahkan sampai ke metode pakai sistem drone. Kita pakai sistemnya 737 bahkan sampai ke metode mereka yang dipakai di sananya. Di sana itu saya nggak tahu teman-teman sudah mereka pakai namanya linear kuadrat teman-teman sudah pernah dengar belum linear kuadrat. Jadi mereka linear kuadrat itu kalau dibandingkan sampai jadi mereka itu kalau dibandingkan sampai Edi ya karena itu sudah pakai prediksi udah pakai levelnya jauh bahkan karena itu sudah pakai prediksi udah pakai optimal kontrol yang sudah kelas itu sudah berat ya optimal itu optimal kontrol yang sudah kelas itu kita ada kelas berat itu. Nah itu jadi kita adopsi dari bilangnya masih referensi luar iya masih referensi luar tapi bukan referensi kalau bilangnya masih controller ya referensi masih referensi luar tapi bukan referensi file controller berarti ya ada di penelitian di riset teman-teman di Gamma Force berarti ada ya ada di penelitian di riset teman-teman di Gamma Force berarti ada ya kan mungkin tidak akan sebanyak tadi kan kalau dari pesawat betulan diadopsi kan ke drone itu akan sebanyak itu ya kayak ada konversi ya Mas adopsi ke drone itu dipilah-pilah berarti kayak ada konversi ya Mas dibutuhkan untuk di drone dipilah-pilah gitu oh ini yang dibutuhkan untuk itu mungkin Mas baik fixed wing jadi kan gini kalau kita bicara tentang begitu mungkin Mas controller kan kendali jadi kan gini kalau kita bicara tentang kalau kita mau kendali kita butuh sensing, kita butuh kendali itu kan. Nah sebenarnya kalau kita mau kembali lagi apa yang sensor apa yang bisa ditanam di. Nah sebenarnya kembali lagi apa yang sensor apa yang bisa diteran di, ya kan beda dengan bahkan walaupun sama misalkan sama-sama airspeednya pesawat beneran sama speednya kita kan sama misalkan sama-sama airspeednya pesawat beneran sama speednya kita kan yang drone itu yang jadi nah itu constraint juga itu yang akhirnya turun konversi jadi
Iya, kayak constraint juga. Jadi akhirnya turun ke versi drone. Kita pilah-pilah memang kita karena keterbatasan dari sensor-sensor yang ada di drone. Pilah-pilah memang itu karena keterbatasan dari sensor-sensor yang ada di drone juga. Oke. Memang itu sih. Terus dari awalnya di FC Mas di flight controller dari awalnya di FC Mas ada juga masuk ke autopilot kan ya? Kemudian ya kan kita ada juga masuk ke autopilot kan ya? S3 kalau saya nggak ke auto kan kita waktu itu karena saya S3 kalau saya nggak ke auto motivasinya S3 dan lomba sih. Ini ada ancaman juga sebetulnya di dalam development ini. Ancaman tidak lulus gitu. Ada ancaman juga sebetulnya di dalam development ini. Ancaman tidak lulus gitu ya. Kalau saya bilang dulu, kalau sekarang sih sudah enak ya. Dulu tuh saya kuliah 5 tahun sudah kenceng sudah bisa support. Dulu tuh saya tahun 2011 2012 tuh ya. Tahun berapa Mas? Awal 2011 2012 tuh ya. Tahun berapa Mas? 2012 betul ya. Ya kan 2012 ini sebenarnya Ya ini sebenarnya kalau kita motivasi sebenarnya kalau kita memang kalau kita apapun motivasi sebenarnya kalau sebenarnya benar-benar pingin sih sedikit clue aja bisa jadi dan ini sebenarnya bocoran ini ada beberapa dari sedikit clue aja dari code di sini saya pindah bocoran ini ada beberapa dari saya juga pembimbing dari code di sini saya pindah ke robotik itu ternyata ya saya juga pembimbing karena MRT itu strukturnya unmanned system ternyata ya jalan tak berawak ya apapun itu unmanned system kan ada beberapa hal yang tak berawak ya apapun itu mau mobil mau itu sebenarnya kan ada beberapa hal yang mirip arsitekturnya makanya kan APM bisa untuk robot juga kan APM tuh makanya kan APM bisa untuk pisau kan bisa untuk juga kan robot apa untuk kapal juga kan karena sebenarnya pisau kan mungkin satu saat pisau robot apa untuk kapal juga kan karena pada dasarnya mungkin satu saat ada framework untuk mobil ini karena pada dasarnya nanti ada penyesuaian karena kan fisikanya beda ya tadi kan lingkungan fisiknya beda tapi itu kan bisa di kasarnya kalau pakai orang program bisa di if kan gitu bisa di modulnya dibeda-bedakan tapi ya framework pada dasarnya kan mirip-mirip. Ya, betul. Ini nih saya lihat di layar ada GCS juga ya, ada ground control station juga ya. Ini ground control station yang 2018, yang baru beda sih. Mungkin nanti coba kita videonya aja kali ya. Ground control station jujur kita disupport banyak ini ya. Kalau kebetulan memang kalau yang flight controller khususnya code-nya itu memang kalau di UGM itu kita lumayan tidak banyak prodi yang terlibat. Tapi kalau untuk yang ground control station kita banyak itu prodi yang terlibat karena memang itu kan ilmunya lebih simpel daripada yang flight controller. Banyak yang bisa bantu gitu. Kalau boleh tahu nih Mas di UGM sendiri nih di Gamma Force atau di UGM gitu ya. Yang penelitiannya itu dibagi berapa, Mas? Apakah dipisah-pisah, ada FC sendiri, ada GCS sendiri, autopilot sendiri, atau mungkin itu digabungkan aja dikeroyokan rame-rame, atau gimana, Mas? Oke, nah ini sambil cerita nanti mungkin ini ada tadi Mas Novel ini bisa bantu cerita juga. Nah, Mas Novel ini sekarang jadi ketua tim risetnya mahasiswa. Wih, ya, keren nih Mas Novel nih. Mestinya Mas Novel ikut ngomong nih. Terus. Ya, ini jadi kita memang ada pembagian memang GCS sendiri, FC sendiri, terus ada pengembangan dari riset body sendiri, airframe sendiri, terus mungkin propulsi juga sendiri itu kan, tapi memang kita nanti ada integrasinya. Jadi di UGM juga ada bagian airframe, itu ada bimbingannya jelas bareng Pak Gesang, Pak Bram itu. Terus ada Pak Dani Adita, mungkin kalau teman-teman kenal. Ya, Pak Dani. Pak Dani Adita itu. Nah, kalau yang Pak Sigit juga ada Pak Sigit. Kalau yang memang kan FC itu ada saya, terus ada Butias dari Vokasi. Tapi memang kebetulan memang paling banyak karena ini memang rumit ya. Dan kebetulan UGM tuh punya ini jadi promosi nih. UGM tuh punya program studi yang spesifik sekali gitu loh. Kita tuh yang mungkin kalau dicari di Google itu tuh jarang ada. Kita ada program studi namanya elektronika dan instrumentasi yang tadi saya bilang. Itu kan spesifik banget ya, tidak ada arus kuat, tidak ada. Itu bukan teknik elektro, jelas beda dengan teknik elektro, kita hanya arus lemah dan instrumentasi itu artinya pengukuran. Jadi kan ini jelas kalau pesawat isinya sensor semua. Jadi memang pas banget itu loh prodi ya ini untuk ngembangin yang kayak gini-gini tuh emang apa istilahnya? Kalau di tempat kami itu memang output keluaran mahasiswanya harapannya memang bisa ngembangin model-model seperti ini yang nggak harus pesawat ya, bisa juga misalkan mobil otonom atau segala
memang ini mainannya prodinya gitu loh Mas. Jadi ya beruntungnya itu ya mahasiswa jadi kita banyak sumber daya gitu. Saya sudah merasakan kok, Mas. Gimana jadi mahasiswa dan diberdayakan. Tapi itu mutualisme, simbiosis mutualisme kok, Mas. Artinya nilai Iya, kita betul. jadi bagus, terus dosen dan kampusnya dapat produk. Betul. Iya, tadi kan sempat bicara masalah promosi nih, Mas. Hmm. Sejauh mana sih produk-produk tadi kan Mas cerita tuh ada airframe ya, bikin penelitian airframe, kemudian ada softwarenya, ada GCS, kemudian ada autopilot dan lain-lain. Nah, sejauh mana sih UGM atau Gamma? Ini produk di mana Mas? Di bawah Gamma Force atau di bawah UGM langsung nih? Kalau Kalau memperkenalkan diri keluar. untuk risetnya itu kita UGM dan Gamma Force. Kalau untuk lomba jelas Gamma Force. Kalau untuk keluar ya UGM. Karena kan makanya kan tadi kok ini kalau ada pernah lihat ada video ini kan videonya apa? Video promosi dari apa namanya FC ini pernah lihat? Belum, Mas. Oh belum. Belum. Coba tak Saya share pernah lagi. lihat nggak ya? YouTube Belum ada kayaknya, ya? Mas. Di YouTube di Planet Drone pernah dikeluarin. Oh, oke. Kalau yang di Planet dulu saya pernah lihat. Nah itu memang jadi kan kita butuh dana riset. Dana riset Gamma Force oke ada dana lomba tapi kalau dibebankan riset ke mereka juga susah. Kita riset otomatis nomor satu dari pemerintah. Nah untuk pemerintah itu jalurnya kalau di UGM lewat Direktorat Penelitian. Maka itu kalau untuk risetnya memang kita utama di Direktorat Penelitian UGM. Jadi memang ini banyak sih bagian-bagian yang terhubung, ada data penelitian, ada prodi-prodinya, ada Gamma Force-nya gitu. Videonya bisa di-play nggak, Mas? Bisa. Ya, Kita saya masih share ada lagi. waktu nih. Kita masih dapat waktunya nih. Saya share lagi nih. Boleh. Atau ini aja, langsung dari ini aja biar cepet ya, nggak usah online, langsung dari tempat saya. Sambil nunggu, saya mau nyapa lagi ada Mas Anton Chandra. Wah, ini dari Skygraver sama di APDI ini. Ayo Mas, Mas Anton kita mulai ngulik-ngulik FC nih Mas. Ayo Mas, bareng-bareng kita Mas. Terus ada Mas Dede juga nih dari Frogs. Ikutan juga nih dari Frogs. Oh itu si CEO-nya alumni kakak kelas saya jauh loh itu. Pak siapa? Yang? Pak Asrop. Wah, Asraf ya. Pak Asraf. Nah, itu alumni elektronika instrumentasi itu. Oh, oke. Ini adanya Mas Dede nih, Mas Dede yang join di sini sekarang. Mas Dede. Ya, saya play ya. Ya, silakan Mas. Masuk nggak suaranya? Oh, sebentar, kayak saya salah. Harus with itu loh kalau apa? Oh ya, share sound-nya belum diklik. Ya, gitu Pak. Singkat. Ya, seru. Jadi saya lihat kayaknya nyobanya
ini ya di mana? Lapangan terbang yang di Gading. Gading. Iya ya. Iya, itu langganan. Tapi kalau Iya. nggak bisa, kadang kita di Bantul juga, di daerah Bantul itu nyari-nyari tuh. Biasanya Mas Novel nih jago nyari-nyari lokasi nih. Masih coba. Coba Wah, biasanya boleh emang tuh Mas. harus izin tapi tetap harus izin apa? Harus Soalnya izin. kalau aeromodeling, saya di aeromodeling kalau ke Jurnas biasanya di Gading tuh. Iya, jelas. Iya. Kalau kalau Pemprov Jogja yang ngadain. Oke, balik lagi. Tadi ini kan udah dibahas nih sama Mas Andi ya, perkembangannya seperti apa, kemudian hardware-nya dari awal tadi dijelaskan sudah, software-nya juga tadi. Software belum eh, saya pilih kayaknya ya. Saya lagi nyari software yang versi barunya. nah, boleh tuh Mas kalau mau bisa ditunjukin biar teman-teman semakin Kalau kalau softwarenya langsung play mungkin Mas Novel nih yang malah bisa. Kalau saya masalahnya nih pakai ya nih saya save video aja lah biar enteng. Mas Novel, halo Mas Novel. Mas Novel bisa jawab. oh, Mas Novel jawab tuh. Oke, ini ya. Ini yang ini yang baru dan kemarin juga kita pakai untuk lomba tahun lalu. Jadi ini buatan full teman-teman dari berbagai macam prodi sini. Ada dari teknologi industri UGM, ada dari ilmu komputer teknologi industri salah teknologi informasi UGM dan juga dari ilmu komputer UGM. Tapi ini kebetulan ketuanya kemarin dari ilmu komputer UGM. Kita cepetin aja ini berapa menit ya? Oh 3 menit lama juga. Saya cepetin aja. Ini auto ya, jadi kita bisa bikin auto lintasan auto grid itu. Ini bisa kita ke 3D. Ini GCS-nya udah simple ya. Biasanya GCS kan instrumen-instrumen semua, Mas. Ya, ini kita simpel aja karena waktu itu penting fungsionalitas sih pas ngebangun ini. Ini ya, enggak apa gimana ya. Ini nih kita set GCS-nya beda karena ini aslinya nggak mungkin dilakukan. Ini kan terbang di atas UGM toh, ini yang langsung disemprit ini langsung. Oh, ada Kapten Media nih. Izin Enggak, nanti itu ini bisa bukan daftarkan cuma dulu. buat Kan DKPPU ini cuma baru buat membuka Sidopi nih. Jadi ini teman-teman yang cuma punya ini. drone daftarin deh segera. Ya, ini cuma untuk apa namanya untuk promosi aja sih. Karena jelas nggak mungkin terbang di atas langsung UGM just gitu. Izinnya double dan UGM juga mungkin nggak ngizinin. Cuman ini kan kita manipulasi di ini aja di GCS-nya ditembak biar seolah-olah terbang dari situ. Oke. Oke, ini GCS-nya yang terbaru. Kalau aplikasinya mungkin kalau mau lihat bisa di play itu mungkin Mas Novel yang ready. Mas Novel bisa kalau mau ngeplay. Maksudnya Mas langsung ini Software saya ini video. nggak? Kita masih ada waktu nih. Kita sesi tanya jawab nanti di jam Kalau 5. ini ya, kalau mau ngembangin GCS itu utamanya ilmunya GIS, Sistem Informasi Geografi. Jadi kalau teman-teman punya ilmu bisa ngembangin GIS kayak ini kan sebenarnya kayak kita ngembangin aplikasi Gojek juga kan. Ya, peta kayak gini mirip. Sebenarnya ini sebenarnya nggak susah ngembangin GCS itu banyak ininya juga banyak apa tutorialnya di internet. Oh, Mas Novel PM saya katanya nggak bawa laptop. Iya, Lagi libur Mas Andi, nggak mau diganggu nih kayaknya nih Mas Novel nih. Lagi weekend. Lagi weekend, lagi tanggal merah. Oke, nggak apa-apa, nanti next time lah.
Oke. Sebenarnya Nah, gini, Mas Asa ini sambil cerita. Jadi waktu ya. itu saya dengan PT Beta ya, itu juga dan juga itu kita sepakat tuh pingin kalau nggak pandemi itu sebenarnya pingin jalan-jalan, teman. Cuman ya kayak nyobain, mungkin teman-teman demo nyoba gitu loh. Kita kayak dites tempat teman-teman gitu. Jadi kalau berhasil ada yang ngasih banyak masukan ya udah nanti sekalian dikasih kenang-kenangan ya udah diambil aja sekalian gitu. Cuman kan Waduh, ini giveaway. bahkan itu dulu cita-cita sebelum pandemi itu dengan PT Beta itu. Cuman pas pandemi bubar semua. Gak mungkin. Susah keluar Jogja aja susah. Karena ya itu. Bahkan saya ngeluarin surat jalan aja susah. Karena izinnya kan ya itu susahnya PNS itu. Untuk berpergiannya kita, ya kecuali kalau saya mau nalangin sendiri duitnya. Jadi kalau mau pakai duit bukan duit pribadi kan harus ada surat jalan dari kampus dan segala macam itu. Wah, keluarnya susah juga itu. Oke, nanti kita kerjain bareng-bareng Asta, Mas. Bareng-bareng teman-teman kita keroyokin lah, kita keliling-keliling. Oke, ya ini sebenarnya kemarin ini sempat kepikiran sama waktu dengan PT Beta itu kita cobain ke teman-teman yang lain gitu. Nanti Ya. kalau mereka nggak banyak ngasih masukan, balikin. Kalau mereka mau ngasih masukan banyak, misalnya ini jelek gitu, oh nggak apa-apa. Kita kan untuk membangun. Nanti kalau sudah yang itu kita upgrade, ya udah ambil aja sekalian gitu. Oke. Kalau gitu saya mau, Mas. Oh, ini jelek nih, Mas. Oh, enggak, jangan. Saya udah di blacklist duluan nih mulai hari ini. Tapi Oke, itu oke. nanti ngobrolnya dengan PT Beta lagi itu nanti, karena kemarin Oke, baru siap. dari Beta itu. Nanti sama Indra. Oke, Mas, tadi kan Mas sudah jelasin ya, development seperti apa, kemudian software, hardware, integrasi, dan lain-lain. Terus kemudian udah adopsinya dari Boeing 737 ya, dari metode apa? Bisa dibilang metodologi mungkin ya dari sana. Ya, metodologi benar, karena hanya satu metode kan. Jadi kita milah-milah. Sebenarnya ya memang susahnya itu kesabaran membaca kayak gitu-gitu tuh. Ya. Itu kan di Google banyak sih ilmu kayak gitu tuh banyak. Cuman kan bisa nggak kita mengerti membaca tulisan-tulisan itu gitu kan? Oke. Nah, Mas, nih kalau kita mau ngomong tadi kan sempat ada promosi-promosi nih. Di sini bebas, Mas, promosi boleh. Nah, apa sih, Mas, kekuatannya dari sistem yang dibangun oleh Gamma Force itu? Jadi dari mulai FC-nya, kemudian autopilot, GCS, mungkin sudah diintegrasikan dengan airframe dan lain-lain. Boleh nggak, Mas Andi, nih, kekuatannya apa sih gitu loh? Maksudnya gini, ini kan bisa dibilang produksi Indonesia ya. Gitu. Mungkin bahan-bahan bakunya mungkin masih dari luar sebagian, tapi oke lah. Tapi ini adalah desain dan dimanufaktur di Indonesia. Strength-nya apa sih, Mas? Kekuatannya apa sih kalau kita bandingkan dengan produk luar misalnya gitu. Nah, gimana, Mas? Nomor satu nih, ini jadi ceritanya pas tahun kapan itu UGM terutama prodi kami didatangi dari BIN. Oke. BIN atau BIN? BIN, Badan Intelijen CIA-nya Indonesia. Iya. BIN itu yang nggak spesifik drone ya. Waktu itu mereka cerita karena kita kan memang spesialis di elektronik, itu mereka cerita curhat dan curhat. Saya nggak tahu beneran enggaknya dari omongan mereka bahwa banyak komponen elektronik nggak hanya ini ya, nggak hanya FC itu yang dibenamkan spyware oleh dan itu yang mereka itu ya sebenarnya nggak usah jauh-jauh kayak kita pakai Android itu kan ya Google lebih tahu dari kita udah kemana aja karena kita lupa Google ingat. Nah seperti itu. Nah itu BIN itu mengencourage kita untuk mulai ngembangin ya nggak hanya ini, waktu itu memang spesies berbagai macam peripheral elektronis itu buatan sendiri yang harapannya misalkan dikasih spyware yang kita sendiri gitu kan, orang Indonesia sendiri gitu, bukan orang luar. Nah itu ya itu awal. Jadi kalau yang terkuatnya adalah kita jelas nggak ada tanam aneh-aneh di tempat kita, karena walaupun aneh-aneh pun juga tuh paling ya karena kebutuhan undang-undang gitu kan, karena kebutuhan undang-undang misalkan harus ada apa itu kan hanya itu, tapi kita tidak ada istilah pengambilan data diam-diam dari pihak luar. Itu yang nomor satu strength-nya. Terus nomor dua, ini mana ngobrol dengan PT ST-Hawk sih, karena PT ST-Hawk yang kemarin bagian manufaktur itu cerita, ya kalau rusak garansinya gampang ngurusnya. Kalau pisau rusak mau garansinya ngeklaim kemana? Iya, betul. Pisau rusak ngeklaim kemana gitu kan? Klaim tokonya sama tokonya kayak Mas Andi. Kenapa? Ngeklaimnya ke tokonya.
Tokonya ke tokonya. Tokonya yang beli. Kita beli kemarin belum lama ini beli telemetri ke salah satu toko yang sebenarnya sudah terpercaya, saya nggak mau nyebut nanti bahaya. Jangan. Tapi itu sudah terpercaya itu tokonya. Itu bingung mau ngeklaimnya gimana. Telemetri baru dipakai, baru dites darat langsung mati. Sudah cacat dari awal. Nah itu ya kayak gitu-gitu kan susah ya kalau ini. Nah ini kan dia bilang ini kan toko kan di sini, orang di sini, dan juga kalau butuh custom made itu karena pengembangnya di sini bisa di custom made sesuai dengan kebutuhan. Misalkan custom, kemarin ada dari komunitas pertanian, teknologi pertanian itu minta di custom untuk kebutuhan mereka gitu, yang ya macam-macam sih itu ya kita bisa. Kalau pakai pisau kan harus kita akal-akalan isinya, ngakal-ngakalin, karena kan mereka general purpose ya. Kalau pisau itu kita ngakal-ngakalin ya biasanya memang kita tandem dengan microcontroller lain. Kalau saya gini-gini juga mengencourage teman-teman kadang untuk modif-modifnya punya pisau. Jadi kita kayak apa ya, lihat lawan main gitu loh. Pisau itu bisa ngapain aja. Jadi kalau kita misalkan mau modif pisau itu kan kita otomatis harus pakai protokol mufflingnya, terus jadi ya, dan itu belum tentu bisa sukses 100% juga. Kadang ada constraint yang dikunci oleh si pisau sehingga ya itu nggak bisa. Nah itu enaknya kalau mau di custom made itu lebih gampang. Cuman ya memang ya itu tadi ya, statement Mas Asa tadi. Sebenarnya masalah safety itu loh Mas. Waktu yang salah safety-nya itu yang pas saya kontak Mas Asa tadi siang ya. Ya, tadi siang dari pas kita koordinasi. Iya nih, jadi mungkin teman-teman di sini nih ada sekitar 26 orang ya. Jadi saya sempat ngobrol sama Mas Andi di telepon. Jadi saya tanya, Mas Andi ini gimana nyobanya? Saya bilang gitu kan, Mas Andi ya, nyobanya gimana? Nah itu yang kita bingung, nanti kalau kita mau coba, nanti kalau sekedar jatuh nggak apa-apa, tapi kalau jatuh nimpa orang gitu kan. Nah mungkin teman-teman di sini nanti punya solusi apa, coba kontak Mas Andi deh. Sebenarnya kita safety manajemen di itu ya sudah komplit, tapi tetap aja kan kita sudah ada RTL, kalau ada apa-apa langsung kembali ke sana, dan bahkan ya kita bahkan lagi ngembangin sistem backup dari kalau misalkan ada sensor yang mati, itu ada backup sensor lagi. Terus kalau itu in progress ya, belum selesai. Itu belum in progress. Nah, itu ini kebetulan ada yang nanya, tapi nanti sebenarnya di Q&A. Cuman ini related sama yang Mas Andi jelasin nih. Ada yang nanya masalah safety emergency Mas ketika fail. Nah, tadi kan Mas Andi ngejelasinnya. Itu mungkin jadi strength-nya juga tuh gimana tuh? Kalau strength-nya saya nggak berani bahwa punya kayak kita, kami ini lebih bagus emergensinya, penanganan emergensinya dengan pisau. Tapi yang jelas kita memang sudah masang berbagai macam keamanan, kayak misalkan putus sinyal itu selama masih normal nggak masalah, begitu keluar apa ya, dia pokoknya saya lost kontak itu dia langsung kembali ke posisi awal RTL, dia langsung RTL. Terus kalau misalkan dia ada yang anomali di sensor yang masih belum ini, dia juga RTL. Kita sudah kasih banyak itu, tapi kan itu nggak benar-benar aman gitu loh, masih. Dan apa ya, masih kita tuh masih agak takut gitu sebenarnya. Dan yang mau nguji juga, makanya ini kan dengan PT Beta ini kan mau mainan untuk diuji gila-gilaan, untuk nyari lagi hal-hal yang tidak aman gitu loh, yang bisa disiksa itu. Kalau bisa benar-benar aman, dan itu memang tantangan sih, karena ini benda terbang ya. Kalau kayak kita bikin autonomous mobil itu, asal kecepatannya lambat, mobilnya ngerem, misalkan ya gampang aja kita bikin dia kecepatannya 20 km per jam kan, nabrak orang dengan kecepatan itu pun nggak sakit gitu loh, minimal masih dengan 20 km per jam. Tapi kan kalau ini kan pesawat nggak bisa kita cepat, oke 20 km per jam, tetap jatuhnya kan gravitasi. Nabraknya mungkin nggak sakit Mas, tapi kena propellernya yang sakit Mas. Oh iya itu. Itu yang bahaya. Oke. Kalau standar sendiri Mas, kalau saya kebetulan kan background saya di software Mas ya, di komputer juga nih. Kita kan kalau di software kan ada tuh standar-standar pengembangan, standar-standar coding lah, standar-standar yang. Nah kalau untuk di development ini, apakah dari awal sudah diterapkan masalah standar Mas? Misalkan udah ngacunya ke ISO atau standar-standar lainnya, itu ada nggak yang dipakai oleh teman-teman di Gamma Force? Kalau kita pakainya ini sih, kalau kita ngembangin yang di FC-nya, di STM ya, otomatis dari STM 32-nya untuk
untuk itunya kita pakai standarnya, kita bukan standar, kita istilahnya kita pakai framework yang biasa dipakai untuk orang-orang FC umumnya. Termasuk ini kita pakai sistem operasi yang sama dengan yang dari PSOC. Bukannya nyontek, tapi memang cocoknya itu untuk STM32. Itu kita pakai CBOS. Kita pakai CBOS. Itu sama, itu juga pakai itu yang PSOC, karena memang itu umumnya gitu. Seperti kalau kita pakai Raspberry Pi itu standarnya Raspbian kayak gitulah. Nah itu di CBOS itu kan sudah kita bikin model kerangkanya itu ya intinya tuh gampang untuk dicari. Tapi kalau standar apakah ada isunya? Kebetulan sampai saat ini saya belum nemu ada standar kayak gitu. Kalau ada yang mau ngasih tahu itu malah makasih gitu. Tapi yang jelas kita baru ke sisi ininya, untuk sisi penyamaan yang biasa dipakai di tempat-tempat lain gitu loh. Oke. Ini sebetulnya memang ada beberapa pertanyaan juga nih, Mas. Sebenarnya related juga nih. Tadi yang pertama udah ya, yang masalah safety emergency. Ini sebenarnya ada pertanyaan juga nih dari Mas Alex nih. Ini langsung aja deh kita gabungi Q&A biar cepet nih. Udah jam 5. Nah, itu ada Mas Alex nanya nih. Ada rencana pengembangannya tersertifikasi DO178 nggak? Ya, itu Mas. Jelas nah, ada. Nah, DO178 itu kan dia kayak bentuk perangkat lunak dalam sistem dan sertifikasi perangkat lunak ya, seingat saya, dan sertifikasi peralatannya sistem lintas udara, seingat saya itu kalau DO178. Nah, itu ada rencana ke sana nggak, Mas? Itu gimana? Jadi gini, ceritanya sambil cerita ya. Jadi ini sambil ngasih tahu juga. Jadi sejak 2019 tuh kita dibiayai oleh pemerintah lewat skema ada namanya PPTI. PPTI itu penelitian industri yang memang maunya harusnya luaran akhir dari hibah itu adalah sertifikasi. Ya. Cuman kita masih bingung di mana kita bisa mensertifikasinya. Saya ke LIPI nggak bisa. Saya ke BPPT, orang BPPT juga bingung. Terus, nah itu kita belum nemu. Mungkin teman-teman ada yang bisa ngasih masukan malah. Gimana kita bisa mensertifikasi itu? Sertifikasi dari sisi flight controller dari drone-nya ada. Tapi pas kita spesifik kalau ini malah teman-teman dia bilang, "Yaudah Pak, digabung aja sekarang satu set sama drone-nya." Aduh, kita kan nggak ngurusin airframe ya gitu kan. Kita nggak ngurusin propulsi, kita nggak ngurusin yang lain-lainnya, kita hanya fokus di autopilotnya. Itu nah, adakah tempat ininya? Ini malah jadi saya nanya gantian nih. Nggak apa-apa. Nih kebetulan ada Kapten Medi juga nih. Nanti mungkin mana kita bisa ini. Makasih sekali di infonya nih. Nah, gitu. Dari Mas Alex juga nanya tuh. Nah, mungkin nanti bisa ngobrol juga nih bareng Mas Alex nih. Boleh. Terima kasih sekali karena teman-teman juga pada nyari. Kemarin tuh bahkan waktu lomba itu teman-teman mahasiswa tuh nanya ke jurinya juga ya nanti coba hubungi mana gitu. Tapi ya tidak pasti juga sama si informasinya. Jadi bahkan kita juga bingung sebenarnya apa saja yang perlu disertifikasi. Kalau gini ya, kalau saya bidang elektronika umum itu kan jelas pertama itu tes getar. Kita cek holderannya lepas atau enggak. Tes panas itu kan standar ya. Tapi kan kalau untuk FC seperti ini tuh apa gitu loh, dan apa aja tahap-tahapannya, apa aja ini yang kita masih mencari. Terus siapa yang bisa mensertifikasi itu juga. Oke, nanti bareng-bareng Asta, Mas. Kita maju, Mas. Tenang. Ya, oke. Kalau elektronika umum ya kasih ke LIPI beres, Mas. Nanti LIPI bisa. Tapi kalau yang tapi kan ini spesifik ya, bukan spesifik. Tuh, nanti coba kita diskusikan lagi. Mungkin setelah ini kan udah mau Lebaran nih. Mungkin setelah Lebaran boleh. Bisa ketemu atau gimana, nanti kita coba atur lagi. Oke, itu dari Mas Alex. Ada satu pertanyaan lagi, tapi nanti saya taruh di akhir. Ada lagi nih, Mas. Kalau dari Mas Dani, dari Drone Hackers. Izin bertanya, apakah FC yang dikembangkan sudah memiliki ketahanan serangan anti-drone? Nah, anti-drone-nya gimana nih, Mas? Kebetulan saya membimbing mahasiswa S3 yang topiknya anti-drone. Oke. Tahu jawabannya jelas.
Belum, karena kita belum coba. Belum coba. Belum dicoba. Karena memang kebetulan ada mahasiswa S3 bimbingan saya juga. Ini ya saya kamu nyebut namanya nanti. Ternyata dia jangan nonton lagi. Itu dia memang lagi ngembangin anti drone yang basisnya lebih serem dari yang ada saat ini. Dan itu sekali lagi sama tempat ujinya di mana. Kalau ada boleh tuh. Nah, ini Mas, ngomongin itu juga nih. Ada Mas Fuad nih dari Pustek Bang 8 nih, Mas Fuad. Dia bilang, Itu terkait ada tempat... alumni saya sempat ke 8 itu, Mas Arif, Mas apa? Resa. Ya. Mesti Nah, kenal ini nggak Mas Fuad? Kenal Mas Fuad. bisa kerjasama dengan 8 dengan kami itu Mas, memiliki fasilitas uji terbang di Pamengpeuk. Oh, siap. Yang tempat luncurin roket itu bisa dipakai juga tuh Mas katanya. Monggo Aduh. silakan. Nah, sekaligus Mas Fuad juga nanya nih, gimana arsitektur dari FC yang dikembangkan? Apakah secara hardware memiliki redundansi, misalnya dari jumlah sensor yang digunakan? Nah, itu tadi. Kita memang saat ini lagi risetnya yang itu adalah meng-backup sensor ketika mati. Dan sensor yang kita backup tuh bisa mungkin bukan tipe yang sama dan bahkan bukan mungkin jenis sensor yang sama. Ini kita belum bisa bilang karena ya bener nek gagal kan malu-maluin. Jadi nanti ketika sudah sukses mungkin ini juga masih senyum-senyum nih Mas Novel nih, nanti kalau sudah sukses kali Mas Novel baru bisa buka. Jadi memang kita lagi nyiapin berbagai macam skenario untuk file mati hardware. Itu ada beberapa, yang pertama kayak IMU kalau mati itu kita sudah nyiapin backupnya. Terus kalau barometer mati gimana backupnya, terus ini dan sebagainya. Ini sekarang risetnya lagi di situ. Tapi seperti kayak yang PISOK juga belum ada, jadi kemarin sih salah satu, kenal nggak Pak Joksar? Pak Joko Sarjadi. Kenal Kan? Pak Joksar itu salah satu orang yang membuat saya tetap bertahan di sini. Saya dulu sempat agak capek karena stres, waktu itu belum jadi, pusing itu Pak Joksar itu guru saya. Pak Joko Sarjadi itu yang termasuk yang kenalin ke PT Beta juga Pak Joksar. Pak Joksar bilang, udah Pak Sardi kelamaan, nanti kok di riset terus nggak selesai, pokoknya tipe berapa udah dikeluarin ke publik aja gitu, kata Pak Joksar gitu. Nanti mungkin kalau kita keluar publik mungkin versi yang belum ada. Ini lagi in progress untuk ini, karena kita kemarin sempat kepikiran misalkan imunnya didobel segala macam, tapi itu kalau misalkan mati karena memang sesuatu karena imunnya itu kan mati semua, nggak lucu. Jadi kita ingin mengganti jenis sensor yang lain gitu. Dia lagi eksperimen di situ ceritanya. Oke. Nih dari masing-masing Mas Fuad nih. Sudah include data link belum Mas? Terus komunikasi dengan GCS, kalau misalkan sudah menggunakan protokol apa? Kita protokol dengan komunikasi GCS pakai Protobuf. Protobuf ya. Bener nggak ya? Bener nggak Mas Novel? Aku lali ya. Saya spesifiknya di FCA Mas Novel. Halo Mas Novel. Kayak Protobuf. Tekan tombol bantuan. Kayaknya bener itu banget sih. Mas, tuh bener banget katanya. Oke, sip. Saya lupa ingat tadi. Ya, itu pakai itu protokol. Karena kebetulan saya GCS nggak nyentuh sama sekali. GCS kan memang ada timnya sendiri, ininya sendiri, tapi memang kita satu kesatuan karena saling support. Kalau GCS nggak ada FC-nya ya GCS-nya bengong doang nanti. Semua mainan doang. Dan kembali mungkin bisa di-align juga nih Mas sama peraturan Kemenhub yang baru yang terakhir yang 2020 kan ada tentang data link juga kan di situ. Ya. Sense and avoid juga ada di situ. Nah, mungkin nanti bisa juga tuh di kombinasi sinkronkan. Ya, jadi udah proven sesuai dengan regulasi pemerintah. Catat file. Nah, terus ada juga nih masih dari Mas Fuad. Mas Fuad banyak banget ngeborongnya nih. Sebentar, arsitektur sudah. Source code nih, untuk source code yang dikembangkan, apakah murni development sendiri atau sudah menggunakan library atau framework dari yang sudah ada dan dilakukan modifikasi? Murni, karena kita nggak pakai PID. Nah, jelas. Berarti dari scratch ya? From scratch. Tapi kalau pakai library, ya library. Ya. Tapi dari library bukan library kayak punyanya, misalkan PISOK bukan. Kita kayak misalkan, oke lah, kita metodenya basicnya LQR. LQR ya itu ada library-nya kalau dicari di Google banyak sih library-nya. Ya. Kalau kita buat sendiri ya bisa sih, tapi panjang.
Sama, Mas. Ya, software developer pasti tahu lah masalah library. Itu. Nah, itu udah dijawab Mas Fuad lagi. Terima kasih, Mas. Monggo kalau mau kunjungan ke 8 buat diskusi lebih lanjut. Nah, tuh. Kemarin tuh saya tuh mau ada obrolan sama bosnya ini siapa? Dulu tuh kan alumni fisika UGM. Temannya Pak Afianto dari Rapan tuh Pak Siapa, siapa ya Mas? lupa sebenarnya. Pak Gunawan bukan Pak Pak Andi. Gunawan bener. Pak Gun. Siap, Yo, Pak ya, Gun. itu sering diskusi sama saya. Nah, tuh Kenal. Pak Gun. Itu Mas Fuad kenal ini dong, Mas Resa. Kenal. Beliau di Avionic juga, Mas. Tapi sudah nggak di 8 lagi. Ya di Sudah PLN pindah kan. ke PLN kalau nggak salah. Dulu. Ya, itu kan dulu bimbinganku skripsi. Mas Andi sering ngobrol juga dulu pas masih di Avionic. Tuh. Nah, dia tuh yang bikin sense and avoid untuk quadcopter. Sama si Mas Resa itu dulu ngembangin. Ya. Sempat ngobrol dulu. Nah, tuh Mas Fuad. Berarti sudah kenal sama Pak Gun nggih, Mas Andi nggih? Saya belum kenal, tapi senior-senior kenal semua karena kan Elins itu dari fisika ya, pecahan dari fisika. Jadi kayak Pak kenal Pak Afianto. Pak Afianto itu enggak, kebetulan enggak, Mas. Saya malah kenal bosnya Mas Dede, kenal saya, Pak Asro. Mas kunjungan soalnya. Itu katanya Elins pertama, jadi Elins baru buka itu angkatan pertama Pak Asro itu. J. Sementasi buka. Oke, Mas. Ya, siap. Monggo Mas, dilanjut. Siap, Mas Fuad. Terima kasih nih sudah join, sudah bareng-bareng diskusi. Oke, ini ada lagi nih Mas. Kita masih butuh, masih sempat nih, baru jam 5.11 waktu Jakarta. Baru pertama nih saya mendengar dari Mas Rofik. Baru pertama kali saya nih mendengar ada FC dari anak negeri. Pakai algoritma lebih canggih pula dibandingkan FC standar di pasaran. Apakah FC ini khusus untuk keperluan, apakah ini FC untuk keperluan misi khusus atau standar khusus atau ada versi yang untuk hobi massal? Nah, tuh Mas. Oke, yang pertama algoritma lebih canggih. Iya, kalau kita bicara tentang karena kita adopsi dari mana? Dari Boeing ya. Boeing. Tapi kalau apakah kita lebih tangguh dari yang lain belum tentu karena ya tadi kita butuh tempat uji-uji itu. Kalau kita sudah lolos uji itu semua baru kita bisa bilang ini memang benar-benar lebih bagus daripada yang lain. Tapi kalau algoritma ya kita ngambilnya soalnya langsung dari Boeing. Terus apakah FC ini puluhan khusus? Yang ini general purpose, mirip kayak Pixhawk umum. Nggak ada aneh-anehnya. Cuman kita bisa custom made kalau misalkan dibutuhkan tambahan yang kayak kemarin tuh ada yang ya misalnya untuk semprot gitu misalkan ditambah bagian apa jadi bisa langsung satu bot bisa untuk semua jadi nggak usah tambah-tambah lagi itu ya bisa untuk custom made. Tapi kok ini sebenarnya masih general purpose ini. Untuk hobi bisa. Oke, tadi yang Mas Andi juga sampaikan udah sempat dipakai di robotik juga ya, bukan di pesawat aja kan, bukan di drone aja ya. Isinya diganti tapi ininya fisiknya yang ini. Oh, oke. Dan untuk conveyor itu untuk robot belt. Industri conveyor. Iya, conveyor yang belt itu kan. Iya. Ya kita pakai ini kemarin tes aja. Oh, isinya ya banyak diganti tapi kan tetap sama. Fisiknya sama. Oke. Sip. Nah, ini udah jam 5.13. Waktu kita 15 menitan lagi. Nah, terakhir nih Mas. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Masih ada satu sebetulnya dari Mas Alex, tapi itu nanti agak beda nih dari pertanyaan teknis. Nah, ini FC yang digunakan bisa digunakan pesawat dengan wingspan berapa? Ini dari Pak James nih, dari Om James T. Kaunang. Wah, ini guru saya nih. Kita maksimal berapa? Apakah elektrik digunakan di elektrik atau di gasoline aja, di engine? Kalau pada saat ini masih kita bebas karena kita ada auto ya walaupun ya mirip kayak PID ya tapi ini bukan PID yang ditune bukan PID yang lain. Kita ada auto tune-nya juga. Ya sampai saat ini sih kita sudah uji dari yang wingspan kecil sama wingspan gede. Nah, kalau ke gasolin itu kan memang untuk ke biasanya ke SC ya ini beda pindah ke untuk atur keluarnya bakar itu apa sih namanya itu lupa saya. Karburator. Ya itu ya cuma bedanya dimodif di situnya. Tapi kalau untuk ini kan kalau semakin besar semakin berubah-ubah bentuknya itu kan sebenarnya nanti masalah di tune-nya.
selama bentuknya masih fixed wing, kita masih modenya masih fixed wing, itu nanti ada out-tune-nya. Cuman itu tadi, ini perlu disiksa apakah benar-benar semua bisa dipegang, di handle oleh pesawat, oleh FC itu gitu. Itu juga memang harus disiksa juga itu. Oke. Nah, udah dapat persetujuan dari yang bikin untuk disiksa. Mari kita siksa bersama nanti. Oke, itu dari Om James. Nah, kelihatannya udah nggak ada lagi, Mas. Nih, terakhir pertanyaan satu dari Mas Alex nih. Sebenarnya ini sama juga di brief saya nih, Mas ya, tentang kedepannya nih mau gimana nih produk Gamma Force ini. Nah, kalau pertanyaan dari Mas Alex gini, saya mau tanya, apakah produk autopilotnya mau di spin off kan oleh UGM menjadi company tersendiri? Ayo, Mas. Jadi saat ini, ya seperti saya tadi cerita ya, saya 2019 dapat PPTI, itu kan PPTI tidak bisa dapat hibah itu kalau tidak ada partner industri. Partner industrinya waktu itu kita dua, ada PT STHOK, PT Beta. PT Beta tempat uji, PT STHOK tempat produksi, karena PT STHOK itu saat ini sambil promosi PT STHOK, ini harus terima kasih itu. Mereka adalah salah satu manufaktur Ginos. Ginos salah satunya dibuat di PT STHOK. Oke. Biasa dipakai di bandara itu. Ya. Nah, itu jadi memang kemarin kenapa kita ke sana, karena satu memang itu alumni dari kita sendiri juga, itunya orang-orangnya, awalnya pendirinya, tapi kalau sekarang mereka sudah banyak pegawainya, nggak hanya di UGM. Terus yang kedua, ada co-foundernya sana, itu yang memang dulu dari awal banget ikut ngembangin ini, sampai dia ngambil S2 di tempat kami hanya untuk membantu ngembangin ini. Itu namanya Mas Ardi Puspakartika, mungkin kalau terkenalnya Ardi Pukar. Nah, itu yang ya sementara kita baru lewat situ. Nanti untuk pemasaran lebih lanjut kita belum bahas karena kemarin ngejarnya manufaktur sampai sama nguji sampai ya aman ini. Nah, tadi termasuk DO178 ini nanti mungkin kalau ada yang bisa tahu gimana caranya nguji itu. Nah, itu. Oke, nanti kita diskusi lagi. Nah, mungkin Kapten Medi masih dengar, Cap, nanti minta izin, Cap. Kita diskusi nih teman-teman UGM perlu dibantu kelihatannya, Cap. Siap, Mas Sasha. Salam kenal, Mas Andi. Tuh udah dijawab tuh Mas Andi tuh. DO178 siap dibantuin. Nah, dan apa? Ya kan itu dari awal itu apa gitu kan. Itu apa dan seterusnya nanti. Oke. Iya, sama Mas Fuad kayaknya Mas Fuad 8 sempat kita bincang-bincang untuk Mas Fuad ngembangin lab-nya DO178 baru nanti sertifikasinya sama DKPPU Mas Andi. Sepakat Mas Medi, rencana tahun ini Mas kita lagi mau develop. Tadi mau tak sampaikan sebenarnya, cuman ya nanti ngobrol aja lah. Nah, jadi kita mau ngembangin fasilitas DO178C Pak, untuk nguji flight control komputer. Cuman kalau nanti punya Mas Andi jadi pasien pertama ya dengan senang hati bisa kita uji di situ gitu Mas. Nah, itu monggo silakan. Ini kok dipinjam temen, dikasih tahu nih kurangnya apa, hanya itu aja. Kita pakai beneran nih kalau ada yang khusus kayak gitu. Nah tuh Mas, nih kan lumayan nih ngabuburit ada hasilnya nih. Papan sama DKPPU sudah siap backup. Dan sebenarnya kemarin tuh katanya mau kerjasama sama Pak Gunawan tuh nggak jadi gara-gara pandemi. Nah ini Mas Fuad nih. Ayo Mas Fuad. Lah saya nunggu juga. Halo. Kemarin yang kan baru satu Pak dari Prok itu kan. Niat juga mau nguji juga tuh pakai DO juga 78C lah. Nanti kalau mau Mas Andi berminat juga ya mungkin kita bisa diskusi lagi nanti Mas terkait itu. Kalau dengan Pak Medi saya sering ngobrol juga tentang DO itu, kebetulan kemarin interestnya kan sama ya, gimana sih nguji flight control komputer biar nggak membahayakan orang lain kan, jadi nggak perlu terbang pesawatnya, tapi kita yakin bahwa sistemnya aman gitu di darat, kira-kira gitu. Ah, sip. Nah tuh Mas. Tuh Mas Novel, yuk jalan-jalan Mas Novel. Jalan-jalan boleh Mas, jalan-jalan Mas. Nah, masih Jakarta belum boleh. Ya, saya ini aja mudik aja nggak boleh, keluar provinsi. Mas, ini ada dari Mas Alex Stepnov nih. Mas Alex nih Kroma nih. Mas Alex dari Kroma. Disiksanya pakai HIL aja Mas, hardware in the loop katanya. Kita ya ini ada yang pernah nyoba, yaitu di sini ada namanya Mas Ahmad, ini juga alumni dari kita. Cuman tetap kayak pingin tahu yang kuatnya Mas Fuad deh sekalian. Okay. Ya kita pernah nyoba aneh-aneh di ini pakai hardware in the loop ini, mungkin nanti Mas Ahmad bisa cerita karena Mas Ahmad udah masih ada orangnya.
udah pergi ya? Ahmad. Mas Ahmad. Oh, udah keluar tadi ada Mas Ahmad. Sudah keluar tadi ada di sini. Mas Ahmad. Ahmad Itu udah nggak ada. Mau cerita dikit, Mas. Nah, itu Ya, Mas Alex tuh. Mas Alex nih Oke. dari Roma. Ini Mas, ini kasus yang Malay ya. Malay jadi sebenarnya company ya, kita dapat subcon dari lain, jadi yang ngembangin hardware in the loop untuk Malay itu kita. Jadi mereka kan beli flight control dari luar yang mahal-mahal dan semua sistem lah, termasuk apa tuh aktuator dan segala macam kan. Kalau langsung dipasang terbang jatuh Mas, itu kan buang-buang duit. tuh. Jadi biasanya pesawat tuh ada yang namanya tuh Iron Bird atau nama kerennya tadi hardware in the loop. Jadi memang ditaruh di darat, dipasang, terus ada beberapa bagian tuh disimulasikan, terus dikasih, termasuk ada aircraft simulatornya. Misalnya kalau untuk fixed wing dia defleksi berapa kita kasih aktuator, itu semua dites Mas, sistemnya full testing. Memang bukan cuma flight control sih, semua sistem yang dites sebelum diterbangkan. Jadi itu ceritanya hardware in the loop. Mungkin sudah pernah ngerjain ya, saya rasa sudah pasti Mas Andi. Kalau yang ini kita baru ini Mas Alex, kita konekin ke lupa yang di Steam itu aplikasinya. Oh, Apa sih iya, yang iya. untuk terbang di Steam itu apa namanya? Iya, saya tahu. Ya, X-Plane, Microsoft Flight Simulator. mungkin bukan. levelnya Mas masih software in the loop Mas, ya nggak apa-apa karena ya pengembangannya kan ada level-levelnya, ya bertahap saja. Saya rasa nanti sampai ujung akhirnya masuk ke lab Mas Fuad, terus dapat sertifikasi dari Pak Medi nih. Kalau sudah itu mungkin itu kita bisa jualin sebagai untuk kebutuhan aircraft yang UAV yang militer, mungkin itu sudah oke itu Mas. Nah, tuh. Bener banget tuh Mas, sepakat Mas. Nah, kan? Bisa jualan nanti kalau sudah ada apa sertifikasinya, dokumen yang mendukung itu dan lain sebagainya itu. Dan sebenarnya kemarin tuh urusannya Mas Ardi itu yang ngurusin kayak gini kan, dia yang manufaktur, kita kan akademisi. Tadinya saya mau mancing tentang penjualan tuh di belakang gitu, tapi udah dibuka duluan sama Mas Alex sama Suat nih. Langsung ditodong Mas Andinya. Langsung ditodong, ayo Mas Andi, ini gimana? Kan? Ini sama, kemarin ada teman dari Kementerian Pertahanan, itu langsung nembak. Aku bilang, Mas, ini sertifikasi, nggak punya sertifikasi apapun loh ini. Nggak apa-apa, tapi mendingan ini buat Indonesia. Berapa harganya loh? Kan saya nggak bisa jual. UGM sering jual, nanti kan saya dimarahin sama Direktorat Penelitian. Nah ini untuk saat ini kita masih partner dengan masih kerjasama dengan PT Seok untuk manufaktur. Nanti ya otomatis kalau untuk tanya harga mungkin cocoknya ke PT Seok ya. Nanti kalau harganya berapa, dan itu juga kalau belum disertifikasi tandanya nanti mungkin ada klausul tanggung jawab tidak bertanggung jawab dengan apa-apa misalkan kalau saya belum ada sertifikasi klausul. Ya, tapi itu memang kemarin di-tackle sama PT Seok untuk saat ini ya, karena kita masih terikat kerjasama dengan PT Seok. Itu kalau untuk yang masalah jualan. Kalau harganya nggak tahu ya, mungkin bisa kalau produksi massal mungkin bisa murah sekali, bisa jauh lebih murah dari pisau. Cuman kalau satuan custom made mungkin ya jatuhnya lebih mahal. Ya. Itu nanti Mas di PT Seok nih harus ikut ini. Mas PT Seok nih. Ternyata tidak ada yang bisa jawab harusnya. Oke. Ini sekarang udah jam 5.23, sebentar lagi kita sudah harus selesai, tapi ada satu lagi nih Mas, boleh deh, mudah-mudahan nggak lama ya. Kalau bicara speed armada, kira-kira ada batasan speed yang direkomendasikan, apakah ada preferensi tipe airframe-nya, adakah arah atau roadmap ke terbang dengan computer vision? Ini dari Mas Rofik lagi nih. Jawab singkat aja Mas, kita udah jam 5.23 nih. Kalau yang pertama tadi batas speednya sampai saat ini kita belum masih terakhir kita pakai untuk racing, dulu pernah sih iseng untuk pakai yang EDF itu kayak masih oke aja. Jadi sampai saat ini kita belum ngetes ya sampai speed berapa bisa ditangani ya constraint-nya. Karena kemarin terakhir kita pasang di mesin EDF, pendorongnya EDF itu masih oke aja. Jadi mungkin kalau misalkan tidak sekencang EDF, mungkin ya listrik ya. Kalau yang motor bakar kita belum ngecek gitu seberapa cepatnya.
Nah, kalau untuk apakah ada roadmap terbang dengan computer vision, ini sudah dari dulu ini masuk pengembangan kita, karena kan di lomba Gamoforce juga ada vision. Cuman memang itu vision nanti masuknya ke custom made. Ini kan yang umum ya. Kalau vision otomatis ini akan ditambahkan banyak hal. Ditambah banyak hal, dan itu sudah kita kembangin karena memang juga di lomba KRTI, Kata Terbang Indonesia, itu ada divisi-divisi yang membutuhkan vision. Dan kita sudah dari dulu ikut itu ya, roadmap-nya memang sudah ada. Dan mungkin nanti suatu saat ada yang langsung tempel di sini. Mungkin suatu saat. Tapi mungkin ini dijelasin dulu deh ujinya. Berarti itu kan timnya nambah ya. lagi, Mas. Kenapa? Timnya nambah lagi berarti. Timnya ada, Pak. Tapi kan biasanya kalau ada, kan kita lomba ada vision itu yang divisi Vitol, divisi apalagi sekarang yang divisi fixed wing itu juga disuruh ngecek area untuk ngedropping itu kan juga pakai vision. Kita sudah ada timnya, karena memang terikat lomba juga sih. Ya. Mudah-mudahan perkembangannya terus berjalan. Sekarang waktu udah jam 5.25 nih Mas Andi. Teman-teman juga udah pada siap-siap membuka puasa, jadi mohon maaf saya harus akhiri dulu. Mas Suat di grup kan? Di grup STTA kan Mas Suat? Iya Mas, masuk ada di grup. Mas Asa juga punya nomor saya kalau nggak salah. Ada Mas Suat, saya ada. Nah, kalau di STTA sudah aman Mas, kan nomor saya juga ada di situ. Iya. Oke, sebetulnya saya harus membacakan konklusi semua ini, tapi kayaknya udah terlalu mepet, nggak apa-apa, tapi teman-teman tadi sudah mendengarkan semua ya. Pada intinya sesuai dengan harapan dari ASTA sendiri, dari asosiasi sendiri, bahwa dengan adanya seperti ini tuh bisa menghubungkan antara mungkin ada teman-teman di ASTA itu dari mahasiswa, ada dari industri, itu bisa dihubungkan. Kemudian ada yang developer, ada yang development, ada juga yang sekedar hobiis, terus ada dari pemerintah dan perusahaan juga. Nah, di sini memang tujuannya salah satunya untuk mempertemukan itu semua. Jadi bisa jadi nanti kan dari proyek-proyek UGM ini yang tadi Mas Andi sampaikan, bisa ada mungkin tanda kutip investor, atau mungkin seperti yang tadi Mas Alex sampaikan di spin off gitu kan. Nah, itu kan kedepannya bisa terjadi gitu ya. Jadi pengembangannya juga produk-produk lokal bisa jauh lebih cepat berkembangnya karena privilege atau kesempatan makin terbuka, kemudian dibantu juga dari teman-teman di pemerintahan. Kalau di sini ada Captain Medi yang banyak bantu ASTA juga, banyak bantu teman-teman di drone juga. Nah, ini kan bisa kolaborasi gitu. Ada teman-teman di APDI, dari Om Anton nih. Jadi nanti di backup juga dari APDI, dari pilot-pilotnya yang dipersiapkan lebih capable lagi, lebih siap lagi gitu kan. Dengan kita di sini mengembangkan hardware, software, dan lain-lainnya. Jadi itu semua bisa kolaborasi. Itu sih yang diharapkan dari ASTA itu sendiri. Gitu Mas Andi dan teman-teman. Nah, sebelum saya tutup nih, boleh nggak nih kita foto bersama dulu? Mungkin bisa dibuka kameranya dong, dikit diintip-intip. Ya, Vel, nyalain kamera, Vel. Wah, Rian nih. Novel di kamar. Rian baru anak Rian. Iya nih, Rian bawa anak tuh Mas Alex tuh. Halo Mas Alex, salam kenal Mas Alex. Salam kenal. Andi, terima kasih banyak Pak waktu dan kesediaannya Pak untuk sharing. Soalnya tadi yang Mas Asa bilang ya ke depannya kita bisa lah kolaborasikan dengan stakeholder yang ada ya. Ya. Oke, wah Captain Medi udah buka juga Cap. Thank you Cap, udah gabung Cap. Wah Captain Medi, thank you Cap. Sama-sama semuanya, salam kenal dan kenal ya. Sebentar. Selamat sore, selamat berbuka Anda lagi. Oke, sebentar, ini saya ketutupan kamera. Oke, Oke, 1, 2, 3. Ya. Oke. Sip. Sudah selesai. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Terima kasih Pak Andi.